Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan anu ngadugikeun salam oge ngawalar salam Allah masihan kasuksesan di dunia oge di akhirat. Oge anu gaduh masalah mudah-mudahan ku Gusti Allah dipasihan jalan hikmah sareng solusi terbaikna. Oge anu murang kalihna hoyong janten hafidhul Al-Qur'an 30 juz kalayan mungkin mudah-mudahan ku Gusti Allah dipasihan kagampilan dugikeun ka tiasa hafal Al-Qur'an 30 juz insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin al-mukarramun, para orang sesantri yang insyaallah semuanya diridhoi dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap kita terus panjatkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dengan ucapan kita alhamdulillah rabbil alamin, tetapi senantiasa perkataan, kemudian pikiran, hati dan perbuatan kita mencerminkan bahwasanya kita terus mensyukuri nikmat yang Allah berikan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga ketika kita mensyukuri yang Allah berikan ini, Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Salah satu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita yang nanti mudah-mudahan kita dapatkan adalah karunia, yaitu anak yang solih dan solihah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang mana dengan mempunyai anak yang solih dan solihah ini akan menghantarkan kita nanti yang membantu kita, yang menolong kita insyaallah itu nanti di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang disayang Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam juga semoga tetap tercurah limpahkan ke hadirat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yang mudah-mudahan dengan kita terus senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita senantiasa mendapatkan yaitu insyaallah syafaatul uzma insyaallah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang disayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami sampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih yang luar biasa, doa yang luar biasa kami sampaikan kepada ayah bunda. Alhamdulillah sudah berkenan hadir di acara silaturahim kita. Doa dan mendoakan agar senantiasa yang kita lakukan ini adalah mendapatkan karunia ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuasa Allah ini ada temanya doa, mendoakan serta silaturahim. Maka kami mengingatkan, kita sama-sama saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dengan kita saling mengingatkan, semoga kita termasuk ke dalam golongan yaitu yang beruntung, yang berbahagia, yang tidak termasuk merugi. Karena orang yang merugi adalah salah satunya orang yang tidak saling mengingatkan. Ketika ada yang keliru, ada yang salah, tidak ada yang mengingatkan. Hanya dibiarkan begitu saja. Maka ini adalah salah satu forum untuk kita bisa saling mengingatkan. Doa dan mendoakan. Ada yang dipersaudarakan antara para santriwati dengan santriwati, kemudian santriwan dengan santriwan. Para santri dipersaudarakan untuk apa? Untuk pada intinya adalah saling doa mendoakan. Tidak hanya santri bersama santrinya yang dipersaudarakan, tetapi para orang tuanya pun mendoakan. Minimal coba mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan semoga dengan bacaan Fatihah ini mendapatkan, ya ketika mendoakan orang lain sebenarnya doanya itu kembali untuk kita. Mendoakan kebaikan untuk anak orang lain sebenarnya doa tersebut nanti kembali kepada diri kita untuk anak kita juga. Semakin banyak kita mendoakan untuk orang lain, semakin doa yang kembali kepada kita itu semakin banyak pula. Maka semakin banyak kita berdoa dan mendoakan, insya Allah yang didapatkan juga lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang disayang Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah doa mendoakan, kemudian jangan lupa pula saling mengingatkan dalam silaturahim. Ketika datang ke sini jangan lupa yang belum niat silaturahim, berniatlah. Mari kita sama-sama berniat untuk silaturahim.
Yang berniat silaturahim itu minimal man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW bersabda, beliau menyampaikan barang siapa yang ingin man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa yunsa'a fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya itu bisa dua kemungkinan. Yang pertama, umurnya mungkin yang tadinya 60 menjadi 65. Atau mungkin bisa jadi kemungkinan dipanjangkan umurnya itu sudah meninggal tetapi umurnya, amalan-amalnya itu masih ada di dunia, masih teringat, masih dilakukan amalan kebaikannya oleh orang lain sehingga pahalanya mengalir kepada orang tersebut. Bisa jadi dua kemungkinan itu. Maka harapan dari apa yang disampaikan oleh beliau, oleh Rasulullah SAW, itu kita mendapatkan dua hal minimal itu. Diluaskan rezekinya ketika kita silaturahim, dan yang kedua adalah dipanjangkan umur kita. Tidak hanya kita, bersama keluarga kita. Maka jangan lupa niatan silaturahim, kemudian niatan thalabul ilmi ketika kita hadir di majelis ilmu. Salah satunya ketika berkumpulnya kita di Pondok Tahfidz Latansa Qur'ani ini. Ayah bunda yang disayang Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama saling mengingatkan ketika belum bersilaturahim di dalam hatinya, maka diniatkan silaturahim dan thalabul ilmi. Selanjutnya mendoakan antara kita, kemudian antara orang tua beserta orang tua. Nah, itu jangan lupa. Kenapa dipersaudarakan? Kami berharap seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW waktu itu, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Kaum muhajirin dan ansor mungkin sangat-sangat luar biasa. Sampai-sampai hartanya mungkin itu ada yang setengahnya, ada mungkin sebagiannya, atau mungkin disisakan sedikit untuk keluarga, tapi kemudian dikasihkan semuanya. Itu sampai sebegitunya. Tetapi kita minimal dipersaudarakan ini di Latansa Qur'ani, minimal kita saling kirim doa mendoakan. Itu jangan lupa. Lebih yang lainnya adalah apa? Saling mengingatkan. Coba nanti sekali-kali mungkin ayahnya atau ibundanya Raihan, sekarang karena ada Raihan di sini, Ananda Raihan misalnya saudaranya siapa, kemudian nanti coba bertanya bagaimana saudaranya dengan saudaranya. Sudahkah Raihan misalnya memberikan yang terbaik, misalnya mentraktir sekali-kali, atau mungkin mengajak ke rumahnya sekali-kali, atau mungkin yang lainnya yang kebaikan itu yang akan diingat oleh saudaranya Raihan. Begitupun dengan yang dipersaudarakan dengan saudaranya Raihan, siapa misalnya. Nah, ketika dipersaudarakan ini, maka berikanlah yang terbaik. Pengingat yang terbaik, doa yang terbaik, dan lain sebagainya. Tidak wajib untuk memberikan traktir, tapi mungkin itu salah satu ikhtiar untuk kita mendekatkan. Terakhirnya mungkin hanya 3.000, atau mungkin hanya 2.000, atau mungkin hanya sebatas permen, bisa jadi. Dan kebaikan-kebaikan yang lain yang mungkin kita bisa lakukan. Ayah bunda yang disayang Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu hal yang mana kita bisa lakukan perihal saling doa mendoakan dan silaturahim serta saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian melanjutkan hal yang lain yang mana ini sebenarnya sudah dirumuskan di semester pertama. Tinggal kita sama-sama mengevaluasi dan sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian di hadapan ayah bunda sekalian, ini ada agenda Pondok Tahfidz Modern Latansa Qur'ani Kuningan Jawa Barat di semester kedua. Jadi ini agenda utama yang akan kita lakukan, yaitu anak-anak, harapan kami menghafal Al-Quran dalam 3 tahun itu bisa hafal 10 juz minimal. Mungkin tidak hanya hafalan saja, tetapi hafalannya itu mungkin kuat, kemudian tidak hanya kuat tetapi perkataan, perbuatan, pikiran itu sesuai dengan yang diamanahkan dalam Al-Quran itu. Maka kalau ada anak-anak yang hafal Al-Quran kemudian akhlaknya kurang baik, maka mari sama-sama untuk saling mengingatkan. Kemarin sudah di Japri, sudah ditanyakan oleh para ustadzah,
untuk menyampaikan kepada kami anak-anak mungkin yang akhlaknya kurang baik di rumah, ada yang mungkin lebih buruk atau mungkin ada yang lebih baik, ada yang lebih baiknya sedikit, ada yang lebih baiknya sangat banyak, atau mungkin bervariasi. Harapan kami mudah-mudahan ketika setelah pesantren berapa lama, mungkin ada yang hanya baru 6 bulan atau mungkin baru 4 bulan atau mungkin sudah lama 3 tahun. Itu harapan kami ada sedikit hal yang mana anak tersebut lebih baik, gitu harapannya. Tetapi ketika mungkin belum baik, mari kita sama-sama evaluasi diri. Evaluasi di Latansa Qur'ani, evaluasi di para orang tua, kita sebagai para orang tua, kita muhasabah diri. Apa yang kurang gitu. Mungkin kita sudah memaksimalkan ikhtiar lahir dan batinnya, tetapi anak kita belum sesuai harapan kita. Disuruh mungkin sholat tidak mudah, disuruh untuk mengaji Al-Quran ketika di rumah tidak mudah. Bukan sulit ya, mungkin tidak mudah. Kalau sulit sudah mentok mungkin solusinya. Tetapi kalau tidak mudah, mudah-mudahan ada kemudahan solusi untuk hal yang tidak mudah tersebut. Gitu. Maka ayah bunda yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu momen untuk kita bisa lebih baik lagi. Jadi ketika Al-Qur'an yang dipegang, Al-Qur'an yang dibacakan setiap hari, yang dihafalkan setiap hari, ini harapannya insya Allah ke depan akhlak-akhlak anak kita ini, perilaku, adab dan lain sebagainya itu sesuai dengan akhlak Quran, akhlak Rasulullah SAW, yaitu beliau lebih luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Para ustadz, kemudian juga para wali santri yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan yang diberkahi ini, insya Allah, jadi di semester kedua ini kita akan melanjutkan. Jadi setiap bulan itu anak-anak kita targetkan kesungguhan anak-anak kita ini mudah-mudahan bisa hafal, yaitu setengah juz. Jadi setiap bulan itu setengah juz. Contoh misalnya di Januari itu tanggal 2 sampai dengan tanggal 22 Januari. Jadi selama dalam 1 bulan itu kita bagi untuk menghafal itu 20 hari. Jadi Januari, Februari, Maret sampai dengan di sini Mei itu kita buat 20 hari menghafal Quran. Kemudian nanti di hari ke-21-nya itu anak-anak akan ujian setengah juz. Jadi kalau 1 bulan itu setengah juz itu kalau kita memakai Quran yang Madinah, yang Mekah, yang cetakan Mekah Madinah, itu biasanya ada 20 halaman. Maka kalau setengah juz, kalau 1 juz itu 20 halaman, kalau setengah juz maka 10 halaman. Nah, kalau 10 halaman dalam 20 hari, berarti anak-anak harus bisa setoran setiap harinya itu berapa kira-kira? Setengah halaman. Nah, anak-anak setengah halaman. Anak-anak setengah halaman itu luar biasa, bisa. Bahkan ada yang 1 halaman bisa. Kalau kita mungkin yang sudah berumur, ya, mungkin satu baris saja mungkin tidak mudah. 1 baris saja tidak mudah. Tapi anak-anak itu punya kelebihan yang luar biasa. Yang dia punya potensi yang luar biasa. Yang kita tidak punya, anak-anak itu luar biasa. Menghafal 1 halaman, padahal anak-anak sekolah. Anak-anak mengerjakan kerjaan yang lain. Bisa 1 halaman itu ada yang bisa. Qadarullah ada yang bisa ya. Ada yang bisa. Itu kenapa bisa? Kenapa kira-kira bisa? Kalau ditanya kenapa bisa menghafal? Jawabannya apa? Karena anak-anak tidak ada beban. Kesungguhan. Sebenarnya simple ya. Maka kita padukan. Ketika ditanya, kamu nak kenapa bisa cerdas, bisa hafal Al-Quran? Jawabannya adalah karena ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jangan dilupakan. Jadi biar sinkron antara di Latansa dengan di rumah. Kenapa nak kamu cerdas, kamu hebat, kamu pintar? Karena ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Titik itu.
karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi si anak bisa hebat, si anak bisa ranking 1, bisa luar biasa. Kenapa? Karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru nanti yang lainnya baru mengikutin. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala si anak karena terus bersungguh-sungguh, karena doanya lebih maksimal, karena ikhtiarnya lebih hebat dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa yang pertama yang disampaikan kepada anak-anak, kamu bisa hafal seperti itu adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi memohon pertolongan untuk bisa hafal Al-Qur'an setengah halaman sehari itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ini 20 hari setengah halaman. Kalau melupakan, misalnya hari ini setengah halaman, besok itu kan berarti setengah halaman yang kedua. Yang setengah halaman sekarangnya dilupakan, siap-siap. Nanti bahaya di akhir. Misalnya hari kelima itu, hari ke-6 berarti sudah berapa halaman? 3 ya? 3 halaman beserta yang akan disetorkan hari itu. Maka yang 3 halaman sebelumnya, yang 2 halaman setengah sebelumnya, itu wajib bin kudu dan sebagainya harus lanyah, harus hafal, tidak terlupakan. Kenapa? Karena nanti di hari ke-20 itu berarti sudah berapa halaman hari ke-20? Sudah 10. Maka yang 9,5 yang kemarin itu sudah lanyah, sudah hafal, tidak dilupakan. Jadi hari ke-6, hari ke itu sudah, jangan sampai melupakan yang sudah dihafal. Kenapa? Karena nanti hari ke-21 itu apa yang dilakukan? Ujian. Kalau nanti dinanti-nantikan, gampang nanti ajalah menyiapkan ujiannya. Kalau dinanti-nantikan bahaya. Tanggal 21, kalau di Januari ya, tanggal 23 itu sudah ujian. Oke lah, ada 2 kesempatan ujiannya, 23 dan 24. Santai tanggal 24, tanggal 23 menyiapkan. Tanggal 24 aja ujiannya. Oke, kalau tanggal 24-nya sehat, kemudian bisa ujian dan lulus, aman. Tetapi mohon maaf, kalau tidak bisa ujian di tanggal 23, 24, maka tanggal 25-nya nanti akan ada pemanggilan orang tua. Kalau terus dipanggil orang tua, di Januari dipanggil, Februari dipanggil, Maret dipanggil, setiap bulan dipanggil Hayu, mohon maaf. Nanti kita akan obrolkan dengan para pengurus. Akan kita obrolkan dengan beserta para pengurus, kira-kira berapa kali pemanggilan, panggil lagi, maka siap-siaplah akan kami kembalikan kepada orang tua anak tersebut. Karena berarti kesungguhan kita sebagai orang tua dan sebagai anak itu belum maksimal, belum sungguh-sungguh. Entah itu orang tuanya, atau mungkin anaknya, atau mungkin kita, mungkin sama-sama kita belum maksimalkan, maka kita kembalikan kepada orang tua. Mungkin seperti itu. Jadi dipanggil Hayu, kok nama anak saya ada lagi. Yang pertama kita lakukan adalah evaluasi diri. Barangkali kita meminta pertolongan kepada Allahnya itu belum maksimal. Kita menjauhi maksiat, menjauhi perbuatan yang salahnya itu mungkin belum maksimal. Sehingga anak kita, naudzubillahi min dzalik, seperti ini. Barangkali ya, tapi jangan sampai melihat anak yang bermasalah, ini mah orang tuanya meren. Tidak juga seperti itu. Karena kan melihat seperti Nabi Lut, seperti siapa lagi? Seperti Nabi Nuh, begitu. Nabi-nabi yang sebelumnya kan diuji oleh anaknya, diuji oleh kerabatnya. Padahal Nabi kurang soleh bagaimana kan? Itu diuji oleh keluarganya. Bahkan Rasulullah SAW juga diuji oleh pamannya sendiri. Itu bukan berarti kan para nabi itu tidak soleh kan? Bukan berarti begitu. Tapi bisa jadi itu ujian. Orang tuanya mungkin sudah soleh, sudah berusaha untuk solih, sudah berusaha untuk bertakwa, tetapi Allah hadirkan anaknya bermasalah. Bisa jadi begitu. Mungkin di kampung kita atau di kampungnya masing-masing begitu kejadian, mungkin ada ustadz, anaknya mungkin kurang baik.
ya kurang bagaimana orang tuanya kan, mungkin sudah soleh seperti itu barangkali, tapi diuji oleh anaknya. Ya kita tidak juga menyalahkan orang tua 100%. Tetapi alangkah lebih baiknya kita sama-sama mengevaluasi diri. Kalau misalnya terjadi kepada anak-anak kita mungkin ada yang kekurangan, bisa jadi kitanya belum maksimal. Maka kita tanamkan kepada anak-anak kita, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya itu adalah kita maksimalkan. Yuk kita sama-sama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita maksimalkan. Beribadah kepada Allahnya kita maksimalkan, minta tolong kepada Allahnya kita maksimalkan. Sampai ke hal terkecil sekalipun telah disampaikan kepada anak-anak. Sampai kita membereskan sandal sekalipun ada doa di anaknya. Apa raihan doanya? Masih ingat? Kulantaran apa? Semoga kulantaran dengan membereskan sandal ini apa? Masih ingat? Abdi dikaruniai keikhlasan, kesabaran agar bisa apa? Agar bisa giat beribadah. Begitu. Ketika makan tidak asal makan. Semoga dengan lantaran makan ini apa Rehan? Allah memberikan agar apa? Sabar dalam beribadah gitu. Supaya sabar dan ikhlas dalam beribadah. Begitu, tidak asal minum, tidak asal mengerjakan halnya, tidak. Tetapi tidak asal mandi. Tapi semoga dengan mandi ini diberikan kekuatan agar bisa sabar dan ikhlas dalam beribadah. Gitu. Jadi ini mudah-mudahan tidak hanya di anak-anak kita, tetapi kita sebagai orang tua, kita juga kita maksimalkan. Jadi target dari makan itu tidak hanya sekedar makan. Target dari tidur itu tidak hanya sekedar tidur. Tidur itu untuk apa sih? Untuk ibadah. Ya untuk apa ibadah itu ya? Agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah agar tambah kuat, tambah lebih sehat. Kalau tambah sehat, tambah kuat berarti tambah hebat lagi ibadahnya, tambah kuat lagi ibadahnya. Tambah mendekat kepada Allahnya itu lebih maksimal lagi. Menghafal Al-Qur'annya ya lebih hebat lagi. Begitu. Ayah bunda yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu setiap bulannya sama rata-rata itu. Nanti apalagi di bulan nanti di Februari itu ujian kesempatan hanya 1 kali di tanggal 21. Tanggal 22-nya sudah ada pemanggilan orang tua. Kemudian setelah itu diberikan kesiapan untuk remedial. Remedial itu berarti yang belum ujian, yang belum lulus diberikan kesempatan untuk persiapan. Kemudian di 28 Februarinya ini digabungkan nanti 2 juz. Juz A dan juz B. Luar biasa. Jadi si anak-anak tidak leha-leha. Tidak leha-leha ketika datang ke Latansa itu maksimal, betul-betul maksimal untuk bisa memberikan yang terbaik. Masya Allah nanti di akhir itu mudah-mudahan Allah takdirkan nanti di Juni ya. Di Juni itu ada perlombaan. Kami harapkan nanti ada perlombaan santri tahfidz. Tidak hanya nanti di Paninggaran, tetapi nanti yang di Parung kita ajak ke sini untuk silaturahim dan kita adakan nanti perlombaan di sini. Bukan perlombaan antara Parung dan Paninggaran, tidak. Semuanya pengikut, semuanya anggota, kemudian dibaurkan dan yang mau ikut misalnya perlombaan adan atau perlombaan hafalan dan sebagainya nanti ngikut. Harapan kami mudah-mudahan bisa nanti terlaksana di Juni ini. Tapi di Juni ini bagi yang belum mencapai 2 juz, itu kan 1 semester berarti kan harus 2 juz. Nah, belum nyampe 2 juz, maka masih diberikan kesempatan untuk menyiapkan ujian. Ini masih lama nih. Nanti kalau misalnya tidak nyampe 2 juz di semester ini, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan musyawarah lagi. Pokoknya nanti yang paling tinggi adalah mungkin komitmen atau konsekuensi yang paling tinggi adalah mungkin dikembalikan ke orang tuanya, anaknya. Ya artinya bisa jadi diistirahatkan misalnya selama setahun baru boleh lagi ke pondok atau mungkin selamanya mungkin ya, wallahu alam. Yang pasti kita sama-sama untuk bisa memaksimalkan. Tapi ini kan hanya kemungkinan bisa yang paling tinggi konsekuensinya. Bisa jadi nanti konsekuensi yang lain mungkin bisa kebijakan yang lain tergantung nanti hasil musyawarah dari pimpinan-pimpinan yang ada mungkin itu.
Ayah bunda yang disayang Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin setelah ini ada yang mau dimusyawarahkan atau mungkin ada yang mau disampaikan terkait anak-anaknya. Mudah-mudahan sudah semuanya menyampaikan kepada Teteh Ulpah, Teh Ifah ya, terkait nanti anak-anak yang akan diberi oleh-oleh dan yang tidak. Mungkin sepertinya dari WA yang masuk itu kebanyakan positif yang ada, walaupun ada yang negatif. Sebenarnya yang positifnya ada ya Teh, yang positifnya ada, tapi di pinggir-pinggirnya negatif gitu. Mungkin oleh-olehnya ya tadinya banyak jadi sedikit gitu ya, mungkin seperti itu. Jazakumullah khairan katsir ala hudurikum, mohon maaf, jazakumullah bagi yang sudah hadir tepat waktu dan yang belum. Kedepannya mudah-mudahan kita sama-sama menghargai waktu, karena waktu sangat luar biasa. Nanti anak-anak juga kita amanahi untuk bisa kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk waktu ini gitu. Jazakumullah khairan katsir. Tsumma aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.